Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya install RDM di Laragon ya. Kalau di web kan ada install memakai VDI, SAM installer, dan hosting. Kalau di sini beda. Saya akan membahas tentang bagaimana cara instalasi menggunakan Laragon, sama menggunakan localhost ya. Sebelumnya di sini saya akan bahas tentang bagaimana cara persiapan dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk instalasi rapor digital madrasah menggunakan Laragon. Yang pertama, kita download Laragon dulu. Kita masuk ke official Laragon. Pilih yang Laragon full di sini ya. Kita klik di sini. Proses instalasi, proses download sedang berlangsung. Kita tunggu saja sampai proses download selesai. Pendownloadan selesai, kita cek di download. Di sini ada, ini ada ya. Jadi udah 2 kali mendownload, oke. Kemudian install Laragon. Kita install Laragon. Instalasi seperti biasa. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Klik yang Run Laragon, kemudian finish. Laragon sudah terinstall. Di sini Laragon menggunakan PHP 74 ya. 74. Sementara RDM harus 72. Berarti nanti kita download yang PHP 72. Tapi sebelumnya kita lihat database dulu di sini. Kita lihat database dulu. Ya, sekarang PHP MyAdmin. Kita masuk sebagai root, passwordnya kosong, go. Nah, apabila kejadian ketika klik database ini PHP MyAdmin tidak muncul, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita install PHP MyAdmin. Langkahnya sebagai berikut. Klik di area ini di mana saja, kemudian klik kanan di sini, masuk ke tool, masuk ke quick add, klik yang PHP MyAdmin. Kalau misalkan PHP MyAdmin belum terinstall. Karena di sini sudah terinstall, maka kita close saja. Kemudian kita download yang PHP 72. Kita download PHP 72. Langsung searching saja. PHP 7.2. Di sini banyak sekali pilihan. Klik saja di sini, yang mana saja boleh. PHP 7264 bit. Start download. Selanjutnya kita download juga IonQubi ya, karena RDM itu perlu IonQubi, berarti IonQubi.
ion Kubi, klik di sini. Ion Kubi, kemudian cari yang Windows PC 15. Karena saya menggunakan 64 bit Windows-nya, kita kliknya yang ini, Shift. Next. Kita download juga yang ini. Oke. Kita cek apakah download sudah selesai semua. PHP 72 sudah selesai, ion Kubi juga sudah selesai ya. Kita cek di download. Sekarang kita cek. Ion Kubi sama PHP 72. Di sini ada dua ya. Kita pindahkan dulu. Ke flash disk. Oke. Ion Kubi sudah di-download, PHP 72 sudah di-download, kemudian Laragon juga sudah diinstal. Langkah instalasi PHP 72 kita ekstrak di sini. Ekstraknya ke folder ya. Klik ekstrak. Kemudian ekstrak juga ion Kubi ya. Ekstrak sama ke folder ya. Kemudian PHP 72 kita pindahkan ke C, Laragon, kemudian bin PHP. Nah, pindahkan ke sini. Paste ya. Di sini tadi 74. Sekarang kita tambahkan PHP 72 ya. Kita cek sekarang, pindah PHP. Jadi untuk memindahkan PHP, klik di mana saja sembarang, kemudian klik PHP, cari yang PHP 72 yang barusan sudah dipindahkan. Sini. Maka sekarang sudah menggunakan PHP 72. Selanjutnya, setelah menginstal PHP 72, kemudian kita install ion Kubi. Cara install ion Kubi adalah ini tadi hasil ekstrakan, kita rename saja. Folder ion Kubi ini kita pindahkan dulu ke Laragon, pindahkan ke sini, paste. Jadi file ion Kubi pindahkan ke C, Laragon, www, pindahkan ke sini. Ingat nama foldernya ion Kubi ya. Setelah itu kita stop dulu. Kemudian kita start lagi. PHP 72, ini posisi di PHP 72 ya. Kemudian buka browser, tulis di browser localhost ion Kubi. Nah, di ion Kubi di sini ada list ya. Kemudian klik ion Kubi, klik ion Kubi.
Kita cek di sini apakah ion QB-nya sudah terinstall atau belum. Klik loader, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Ternyata di sini sudah ada pemberitahuan bahwa ion QB belum terinstall. Untuk lebih jelasnya kita klik di sini. Loader not installed, berarti ion QB belum terinstall. Nah, ketika kita memindahkan folder ion QB tadi hanya untuk mengakses halaman ini. Sebab di halaman ini ada installation instruction, cara instalasi ion QB. Di instruksinya di sini langkah-langkahnya, yang pertama kita download dulu Windows PC 15 x86 sampai 64 loader ya. Tadi sudah diinstal sebenarnya ya. Tapi kita coba dari sini, klik zip. Maka ion QB loader PC 15 x86 sudah muncul download. Setelah di-download, kemudian ada put the loader file in C, Laragon bin PHP, PHP 72 dan seterusnya. Put berarti pindahkan ya. Pindahkan file mana? Pindahkan file yang PHP 72 ini ke mana? Ke ext ya. Di mana filenya? Berarti pindahkan yang tadi dari ion QB ya. Ion QB nah di sini kalimatnya PHP 72 file PHP 7234 bin 32 PC 15 x64 berarti yang ini ya. Kemudian pindahkan ke C Laragon bin PHP, berarti yang ini. Pindahkan, mau cut boleh, mau copy boleh, copy. Pindahkan ke C Laragon bin PHP, PHP 72 karena kita memakai PHP 72. Kemudian ext, pindahkannya ke sini. Paste di sini, klik paste di sini. Oke, sudah. Nah, kemudian langkah ketiga adalah edit file C Laragon bin PHP 72 ini ya. Editnya di mana? Editnya di file PHP ini, php.ini. Berarti kita masuk ke folder PHP di PHP 72 ya. Berarti masuk ke PHP, ke Laragon, kemudian bin, ke PHP, PHP 72. Cari yang namanya PHP configuration atau php.ini. Ini. Nah, keterangannya di sini adalah edit file php.ini dengan memasukkan kalimat ini. Include, masukkan kalimat ini. Misalkan bisa langsung kita copy masuk ke PHP ini, diedit. Cara mengeditnya klik kanan, kemudian edit with notepad, bisa di sini. Kalau memang sudah ada di komputer, pakai edit with notepad plus ya. Sini. Klik di sini. Kemudian masukkan di paling atas. Sini, paste. Ctrl V. Jadi hanya memasukkan kalimat ini. Nah, jika misalkan takut ada kesalahan atau salah edit, kita tidak perlu mengedit. Di sini ada alternatif. Alternatif adalah mereplace ya.
mereplace your current C Laragon bin PHP 72 PHP ini di replace dengan mana, file mana? Dengan file yang sudah disediakan oleh IonQuery yang ini. Kita tinggal klik download saja di sini. Di sini sudah ada, sudah download otomatis ya, tidak perlu mengedit-edit. Nah, kalau ada kalimat seperti ini berarti keep saja, kita keep. Setelah itu kita buka folder, show in folder, kemudian ini kita cut saja ini, masukkan ke C Laragon bin PHP 72 di sini. Untuk mengganti file ini, kita paste di sini, paste, maka akan mereplace file ini, replace. Nah, kita cek sekarang apakah sudah di replace, sudah berganti. Kita klik edit ya untuk melihat, bukan mengedit. Nah, sama di sini ada kalimat seperti ini ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita cek apakah IonQuery ini sudah terinstall atau belum ya. Terakhir di sini ada kalimat restart the Apache server software ya. Jadi Apache-nya harus di restart. Di restart. Bisa klik reload ini, bisa juga stop dulu kemudian start. Untuk memastikan kita stop dulu aja. Setelah di stop kemudian start. Nah, berarti kan sudah di restart ya, sudah di restart. Kemudian masuk lagi ke browser, tulis di sini localhost IonQuery ya, bisa localhost IonQuery. Salah, maaf, IonQuery. Nah, kemudian klik IonQuery, klik loader widget untuk mengetahui apakah sekarang sudah aktif atau belum. Klik di sini, tunggu prosesnya. Kalimat sudah jelas di sini, loader installed, bahwa IonQuery sudah sukses terinstall ya. Oke. Persyaratan rapot digital madrasah atau aplikasi lainnya yang berbasis web yang harus mengaktifkan IonQuery. Begitu cara instalasi IonQuery ya. Satu lagi di rapot digital madrasah, selain PHP 72 kemudian IonQuery, ada lagi satu yaitu CURL-nya harus aktif ya. Kita cek CURL-nya apakah sudah aktif atau belum. Cara melihat aktif atau tidaknya, kita sekarang masuk ke, klik di sini, kemudian masuk ke C, kemudian Laragon bin PHP 72, kemudian masuk ke PHP ini. Kita klik edit untuk melihat. Di sini kita klik untuk melihat ya. Kemudian untuk mempercepat kita find aja, cari Ctrl F kemudian CURL, find. Nah, di sini sudah jelas ekstensi CURL sudah aktif. Bagaimana kalau misalkan tidak aktif? Kalau tidak aktif, ini ada titik koma di sebelah sini. Ini belum aktif. Jadi kalau misalkan kejadiannya di extension CURL yang masih seperti ini belum aktif. Jadi kita hilangkan dulu titik komanya. Otomatis CURL-nya aktif ya. Berarti tadi sudah aktif kan? Sudah aktif. Oke. Setelah semuanya selesai, CURL sudah aktif, IonQuery sudah terinstall, PHP sudah 72. Kemudian kita pindahkan file RDM Kemenag ya.
saya di sini simpan ya. Jadi yang di-download adalah file yang dipindahkan adalah file versi hosting ya. Di sini yang ini download. Kemudian kalau belum punya ya, kalau belum di-download, download yang versi hosting ini. Download yang versi hosting. Terserah yang mana saja ya, yang mana saja. Ya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya yang versi hosting. Saya simpan di RDM yang versi hosting yang ini, yang 44,067 ya. RDM hosting yang ini. Nah, kalau di hosting berarti kan yang ini langsung diupload ke hosting, kemudian diekstrak di hosting ya. Kalau ini berarti pindahkan saja file RDM hosting ini ke copy, kita pindahkan ke C Laragon ke sini, paste di sini. Seolah-olah kita mengupload ke hosting ya. Kalau di localhost bukan mengupload, berarti memindahkan file saja. Anggap saja ini mengupload ya. Oke, ini copy file sudah selesai. Yang ini kita rename saja untuk memudahkan pengaksesan ya. Ini kita rename-nya terserah sih. Saya tulis RDM saja di sini. RDM ya. Kalau IonQuery ini sudah tidak digunakan lagi. Kita delete saja ya. RDM. Selanjutnya setelah memindahkan file RDM, kita masuk dulu ke database, sama seperti hosting ya. Sama seperti hosting. Username-nya kalau di hosting itu kan username dibuat dulu, nama database dibuat dulu, kemudian password dibuat dulu. Kalau di sini kan username kalau untuk PHP My Admin adalah root, passwordnya kosong, kita go. Kita buat database, klik database di sini. Nah, di database di sini tentukan nama databasenya, terserah apa saja. Saya di sini coba RDM-Ku lah. Saya coba menuliskan RDM-Ku. Kemudian create database. Nah, database sudah sudah terbentuk. Nama databasenya RDM-Ku, username-nya tadi root, passwordnya kosong ya. Setelah itu kita yang localhost, berarti kita masuk ke localhost / tadi nama foldernya adalah, kita cek nama folder di Laragon untuk RDM-nya adalah RDM ya. Berarti RDM, enter ya. Nah, setiap kita instalasi RDM, kita harus menuliskan user database, nama database, dan password database. Tadi dikatakan bahwa database yang menggunakan localhost ya, berarti di sini nama databasenya RDM-Ku, kemudian usernya adalah root, dan passwordnya kosong. User database adalah root, nama database adalah RDM-Ku, passwordnya kosong. Jadi tidak perlu diisi ya. Kemudian klik install.
proses instalasi berhasil. Instalasi rapot digital madrasah menggunakan Laragon sudah sukses berhasil terinstal. Berarti kita tinggal memasukkan NSM madrasah, kemudian token yang diberikan oleh helpdesk kabupaten, kecamatan atau provinsi. Kemudian kita pilih sistem paket di sini, ya. Kemudian tentukan password sesuai keinginan kita, ya. Di sini ada keterangan password harus berisi minimal 1 angka, kombinasi huruf besar dan kecil, serta minimal terdiri dari 8 karakter. Catatan penting kenapa kita mencoba instalasi menggunakan Laragon atau SAM non-installer. Di sini kita bisa melihat database. Tadi RDM-ku ya di sini. Ini database-nya. Database ini sama dengan yang database di hosting. Jadi kalau memindahkan database, kita tidak, sebenarnya kalau menggunakan backup database itu kadang-kadang ada error karena ada perbedaan format. Ya, kadang-kadang kalau kita membackup dari versi SAM installer atau PDI, kemudian di backup dipindahkan ke hosting atau sebaliknya, biasanya ada error. Nah, ada baiknya kalau misalkan kita menggunakan SAM non-installer atau menggunakan Laragon ini, di mana database kita bisa melihatnya di localhost PHP MyAdmin atau di PHP MyAdmin ini. Untuk memindahkan data, kalau misalkan di sini sudah diisi semuanya, kita tinggal ekspor saja ini, ekspor. Kemudian kita download, go. Nah, di sini sudah jelas ya. Ada RDM-ku SQL ya. RDM-ku SQL. Kita lihat di download. RDM-ku SQL. Ini ada ya. RDM-ku SQL. Jadi ini yang nanti akan di import ke database hosting. Jadi nanti di hosting kita masuk ke PHP MyAdmin, kemudian import ke database yang ada di hosting. Jadi database yang ada di hosting, ya, kalau misalkan masih 0, berarti kita langsung import saja. Import yang mana? Import yang database dari Laragon atau dari SAM non-installer. Ya. Kalau misalkan ini sudah ada, di hosting sudah ada nih. Sudah ada. Sementara di hosting masih kosong. Yang di lokal sudah ada. Ya. Yang di lokal sudah ada. Berarti kita check out ini di hosting. Kemudian drop. Jadi ketika klik drop, nanti ini akan terhapus semuanya. Setelah terhapus baru import. Ya, pilih file yang SQL yang dari lokal yang ini. Insya Allah ini tidak akan gagal atau tidak akan ada data yang tertinggal.